Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tir Rahmat Mujani, mahasiswa MBA ITB kelas B472. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi mikro. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda memahami bagaimana dua perusahaan besar dalam industri wafer di Indonesia saling bersaing dan membuat keputusan strategis. Kita akan menggunakan pendekatan oligopoli dan game teori. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasannya, ada baiknya kita simak dulu pengantar berikut ini. I don't ever slow, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Pasar oligopoli terjadi ketika ada beberapa perusahaan besar yang menguasai mayoritas pasar. Setiap tindakan dari satu pemain akan mempengaruhi yang lain. Ini bukan sekedar kompetisi biasa, ini permainan strategi. Ciri khas pasar oligopoli adalah ketergantungan strategi antar perusahaan, hambatan masuk yang tinggi, dan fokus pada persaingan di luar harga seperti inovasi atau promosi. Berikut adalah ciri-ciri oligopoli. Yang pertama, yaitu interdependensi strategi. Dalam pasar oligopoli, setiap keputusan yang diambil satu perusahaan akan mempengaruhi strategi perusahaan lain. Perusahaan tidak bisa bertindak sendirian. Mereka harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi dari pesaing. Yang kedua, entry barrier tinggi. Tidak semua pemain bisa langsung masuk ke pasar oligopoli dikarenakan biaya produksi besar, penguasaan distribusi, dan kekuatan merek menciptakan hambatan tinggi bagi pendatang baru. Yang ketiga, harga cenderung kaku. Harga di pasar oligopoli seringkali tidak mudah berubah. Jika satu perusahaan menurunkan harga, pesaing akan mengikuti. Tapi jika menaikkan harga, mereka bisa kehilangan pasar. Hasilnya, harga di pasar oligopoli menjadi relatif stabil. Yang keempat, non-price competition. Karena perang harga berisiko menurunkan margin, perusahaan oligopoli biasanya bersaing melalui inovasi produk, kemasan yang menarik, promosi kreatif, atau branding. Ini disebut sebagai persaingan non-harga. Dalam industri wafer, ada dua perusahaan besar yang mendominasi pangsa pasar dan kerap disebut sebagai pemain utama di Indonesia. Yang pertama yaitu Nabati Group dan yang kedua adalah Mayora Group. Nabati dikenal melalui merek Ricis dan Ricoko, produk yang menyasar anak muda, tampil dengan rasa creamy yang khas, serta kemasan warna-warni yang menarik. Strategi mereka kuat di sisi inovasi rasa dan engagement digital, terutama melalui media sosial. Mayora di sisi lain punya kekuatan historis dan distribusi luas. Produk seperti Astor, Roma Wafer hadir dalam berbagai generasi. Mayora cenderung bermain di ranah nostalgia, namun didukung kekuatan logistik dan iklan TV berskala nasional. Keduanya tidak hanya bersaing dalam produk, tapi juga dalam cara mereka membaca dan merespons strategi satu sama lain. Inilah yang membuat analisis kita hari ini menjadi sangat menarik. Jika kita perhatikan lebih dalam, persaingan antara Nabati dan Mayora bukanlah sekedar soal siapa yang menjual lebih murah atau siapa yang punya iklan lebih keren. Tapi ini adalah contoh nyata dari strategic interdependensi. Ketika satu perusahaan membuat keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana pesaing utama akan merespon. Misalnya begini, jika Nabati meluncurkan kampanye promosi besar-besaran untuk varian produk Ricoko, Mayora mungkin tidak bisa diam begitu saja. Mereka bisa saja ikut menurunkan harga,
menyempitkan distribusi atau bahkan mempercepat peluncuran produk baru mereka. Dan begitu juga sebaliknya, ini bukan sekedar reaksi spontan, melainkan strategi yang penuh kalkulasi. Dalam pasar oligopoli, setiap keputusan adalah sinyal, dan para pesaing akan membaca sinyal itu, lalu meresponnya dengan cermat. Jadi, dalam konteks ini, kita tidak hanya berbicara tentang dua merek wafer yang beredar di Indonesia, tapi kita sedang menyaksikan bagaimana kekuatan pasar menggunakan strategi untuk mempertahankan posisi mereka dalam landscape industri yang kompetitif. Untuk memahami bagaimana mereka membuat keputusan strategis secara simultan, kita masuk ke alat bantu yang sangat relevan dalam pasar oligopoli, yaitu game theory. Game theory membantu kita memetakan kemungkinan strategi dan hasil akhir yang mungkin terjadi berdasarkan kombinasi keputusan antar pemain. Kita akan mulai dengan salah satu bentuk paling sederhana, yaitu payoff metric 2x2. Misalnya, kita ambil dua pilihan strategi promosi yang mungkin diambil oleh kedua perusahaan. Yang pertama, high promotion, yaitu promosi agresif, melakukan diskon besar, dan iklan masif. Dan yang kedua, low promotion, yaitu strategi promosi yang lebih moderat dengan biaya yang lebih rendah. Sekarang, saya akan menggambarkan sebuah matrik di papan. Kita tempatkan nabati di sisi kiri atau baris, sini nabati, dan mayora di sisi atas, ini mayora. Kemudian di baris paling atas nabati kita tempatkan high promotionnya mereka, dan di bawah ada low promotionnya mereka. Begitu pula dengan mayora, di kolom sebelah kiri kita tempatkan high promotionnya mayora, dan sebelah kanan low promotionnya mayora. Sekarang kita coba ilustrasikan jika nabati dan mayora sama-sama memilih strategi high promotion, maka persaingan di antara mereka dua akan semakin intens. Keduanya harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi, iklan, dan mungkin diskon produk. Dampaknya, pasar memang tetap mereka kuasai, tapi margin keuntungan menipis karena biaya tinggi. Jadi hasil yang mereka dapatkan sama-sama moderat, yaitu 8 sama-sama 8. Sekarang misalnya nabati memilih high promotion, tapi mayora memilih low promotion. Artinya nabati akan mendominasi pasar karena hanya dia yang aktif menarik perhatian konsumen. Sementara mayora cenderung pasif, jadi kehilangan sebagian pangsa pasar. Maka hasilnya nabati memperoleh skor tinggi, yaitu naik dari 8 menjadi 12. Sementara mayora mengalami penurunan profit dari 8 menjadi 6. Kondisi ini adalah kebalikan dari sebelumnya. Nah, sekarang saya coba ilustrasikan lagi. Kali ini mayora yang agresif dengan promosi, dan nabati memilih strategi yang lebih tenang. Hasilnya mayora akan menguasai sebagian besar perhatian pasar dan nabati kehilangan momentum tersebut. Payoff-nya menjadi 6 untuk nabati dan 12 untuk mayora. Terakhir, jika kedua perusahaan memilih untuk tidak melakukan promosi besar-besaran, mereka bisa mempertahankan margin keuntungan karena tidak ada pengeluaran besar untuk iklan atau diskon. Memang tidak ada lonjakan penjualan, tapi stabil dan aman. Keduanya puas dengan kondisi pasar yang tenang. Atau dengan arti kata, kedua-duanya menerapkan strategi low promotion. Maka hasilnya menjadi 10
6,10, sama-sama 10. Tadi kita melihat bagaimana strategi promosi Nabati dan Mayora bisa dimodelkan dalam payoff metric. Tadi kita melihat bagaimana strategi promosi Nabati dan Mayora bisa dimodelkan dalam payoff metric. Namun dalam kenyataannya tidak semua strategi dilakukan secara bersamaan. Seringkali salah satu pemain bertindak lebih dulu, lalu yang lain mengamati dan meresponnya. Inilah yang disebut dengan sequential game atau permainan berurutan. Untuk memahami ini, saya coba gambarkan pohon keputusan strategis mereka. Kita mulai dari satu titik awal. Ini adalah keputusan pertama dari Nabati. Dari sini Nabati memiliki dua pilihan untuk mengambil keputusan. Apakah dia akan melakukan high promotion, HP, atau low promotion. Nah, melihat agresivitas Nabati atau keputusan strategi Nabati, Mayora sebagai kompetitor utamanya Nabati merespon. Nah, respon Mayora pun terbagi menjadi dua, yaitu untuk ketika Nabati melakukan high promotion, Mayora pun bisa melakukan respon agresif, yaitu melakukan high promotion juga, atau dia malah justru santai-santai aja, tidak melakukan hal yang berlebih, ini disebut dengan low promotion. Atau ketika Nabati melakukan low promotion, respon dari Mayora juga sama, apakah dia memilih high promotion atau low promotion. Nah, dari sini sekarang mari kita masukkan payoff ke setiap ujung pohon yang sesuai dengan hasil metrik yang tadi, yaitu ketika high, Nabati high, ketika Nabati high, Mayora pun akan high, ini Mayora, maka metriknya di sini adalah 88. Ketika Nabati high, Mayora low, maka di sini hasilnya adalah 12/6. Sementara ketika Nabati melakukan low dan Mayora melakukan high, ini hasilnya 6/12. Dan ketika Nabati melakukan low promotion dan begitu pula dengan Mayora sama-sama melakukan low promotion, ini hasilnya menjadi 10/10. Untuk menentukan hasil akhirnya, kita gunakan metode backward induction. Kita mulai dari ujung pohon. Misalnya, kalau Nabati memilih high promo, Mayora melihat dua opsi. Jika dia juga memilih high, maka hasilnya 8. Jika dia low, maka hasilnya turun menjadi 6. Jadi keputusannya Mayora harus memilih high promo, karena 8 lebih baik dibanding 6. Kalau Nabati pilih low promo, Mayora juga akan membandingkan hasilnya. Ketika dia memilih high, maka hasilnya 12, low maka hasilnya 10. Jadi Mayora akan tetap pada keputusan high promo. Dengan kata lain, apapun strategi Nabati, Mayora akan memilih high promo. Nabati tahu bahwa Mayora selalu memilih high promo, maka Nabati harus membandingkan dua kemungkinan hasilnya sendiri. Yang pertama jika dia juga high, yang kedua jika dia low. Jadi strategi terbaik bagi Nabati adalah high promo, dan hasil akhirnya adalah 8/8. Tadi kita melihat bahwa jika permainan dilakukan secara berurutan dan pemain kedua selalu memilih strategi yang agresif, maka hasilnya cenderung berada di titik 8,8. Namun pertanyaannya, apakah ini hasil terbaik? Apakah ada alternatif strategi yang justru lebih menguntungkan bagi keduanya? Disinilah kita menggunakan konsep kunci dalam game teori, yaitu Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah situasi di mana tidak ada pemain yang ingin mengubah strateginya
secara sepihak karena mereka sudah berada di posisi yang relatif optimal mengingat strategi lawannya. Mari kita kembali sebentar ke pie of matic yang kita buat sebelumnya. Kita lihat bahwa jika Nabati pilih low promo, Mayora juga pilih low promo, maka hasilnya adalah 10,10. Ini menarik karena jika Nabati mencoba pindah ke high promo, hasilnya malah justru turun jadi 8,8. Jika Mayora yang pindah ke high promo juga turun jadi 6,12. Artinya tidak ada yang untung kalau pindah strategi sendirian. Dan itulah ciri khas dari Nash Equilibrium, yaitu jadi meskipun strategi high memberikan hasil stabil di 8,8, namun justru strategi low justru memberikan hasil lebih tinggi di 10,10 dan bisa menjadi titik keseimbangan yang saling menguntungkan selama keduanya saling percaya dan tidak menyerang lebih dulu. Tentu saja di dunia nyata ini tidak selalu mudah dilakukan. Tapi dalam teori, strategi ini menunjukkan bagaimana kerja sama implisit bisa menjadi jalan keluar dari kompetensi yang merugikan semua pihak. Kita sudah melihat bahwa dalam banyak kasus, hasil terbaik tidak selalu datang dari kompetisi agresif. Justru strategi yang saling menguntungkan sering muncul ketika para pemain menghindari perang harga dan fokus pada diferensiasi nilai. Lalu, apa strategi yang bisa dilakukan oleh Nabati dan Mayora untuk bersaing secara sehat, menjaga margin keuntungan, dan tetap unggul di pasar? Yaitu dengan menerapkan strategi persaingan non-harga. Setidaknya terdapat 3 strategi non-harga yang bisa dijalankan oleh Nabati atau Mayora. Yang pertama, strategi pertama yaitu adalah inovasi produk. Nabati unggul dengan rasa creamy dan varian baru seperti keju pedas atau coklat susu. Mayora bisa melawan bukan dengan harga, tetapi dengan mengembangkan cita rasa lokal atau nostalgianya. Misalnya Astor varian kelapa atau pandan. Inovasi ini membuat konsumen loyal dan tidak hanya memilih karena murah. Yang kedua, yaitu strategi promosi digital dan storytelling brand. Nabati unggul di media sosial dengan pendekatan visual dan interaktif. Mayora bisa memperkuat segmen keluarga dan warisan merek. Yang penting bukan siapa yang lebih banyak iklan, tapi siapa yang lebih relevan di benak konsumen. Dan yang terakhir, yaitu strategi ketiga, adalah partnership musiman. Contohnya, bundling produk saat Ramadan, saat Lebaran, atau bekerja sama dengan e-commerce atau warung digital. Dengan begitu, mereka bisa menaikkan volume penjualan tanpa harus menurunkan harga. 3 pendekatan ini, inovasi rasa, promosi digital, dan kolaborasi musiman, merupakan contoh nyata bagaimana perusahaan dalam pasar oligopoli bisa berkompetensi tanpa saling merusak harga, tapi justru menciptakan nilai dan loyalitas jangka panjang. Kita telah melihat bahwa strategi bisnis dalam pasar oligopoli tidak selalu harus agresif dan saling menyerang. Justru banyak peluang besar muncul ketika perusahaan bisa berpikir cerdas, membangun diferensiasi, dan membaca sinyal pasar yang tepat. Dari video ini, kita mempelajari 1. Apa itu oligopoli dan bagaimana karakteristiknya berbeda dari jenis pasar lain. Yang kedua, bagaimana Nabati dan Mayora bersaing secara strategis dalam industri wafer. Dan yang ketiga, cara menggunakan game teori, baik dalam bentuk metrik 2x2 maupun pohon strategi berurutan untuk menganalisis keputusan bisnis. Dan akhirnya, bagaimana strategi non-harga
dapat menjadi solusi kompetitif yang lebih sehat dan menguntungkan. Sekarang, pertanyaan dari saya. Bayangkan Anda adalah CEO dari salah satu perusahaan ini. Apa strategi yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan bermain aman dan menjaga margin, atau ambil risiko dengan promosi agresif? Tuliskan jawaban Anda dan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman Anda, dan subscribe untuk video pembelajaran ekonomi dan strategi bisnis lainnya. Saya Tri Rahmat Murjani, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.